Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup F di sini akan mempresentasikan yaitu spam filter. Nah, grup F ini beranggotakan saya sendiri Abdul Fikri Kurnia, lalu ada teman saya Adriana dan Ramadan, dan juga kemudian ada Ahmad Rifki, lalu ada Ivan Indrastata dan Raffi Amandio. Lanjut. Nah, apa sih spam filter itu? Spam filter merupakan sebuah alat yang digunakan pada email, yaitu untuk memisahkan antara email spam dan bukan email yang spam gitu. Biasa email yang bukan spam itu disebut dengan HAMS dan email yang spam disebut dengan spam. Nah, sebenarnya ada banyak cara yang digunakan untuk melakukan spam filter. Nah, tapi kita di sini bakalan menggunakan itu Naive Bayes Classifier. Itu adalah sebuah model yang udah dari zaman dulu digunakan dan sampai sekarang juga masih digunakan karena ini sebuah metode yang gampang di dalam melakukan filter spam gitu. Nah, di sini di dalam video ini kita bakalan melakukan simulasi terhadap metode tersebut dengan algoritma-algoritma yang sudah ditentukan yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Oke, jadi di NFP based spam ini ada tiga unsur. Yang pertama di email is spam yaitu S, terus juga H yaitu the mail is ham, dan W the word is replica. Dan ini ada teoremnya yaitu itu bisa dibaca. Jadi untuk PR S O itu jadi probabilitas ketika sebuah pesan itu spam. Jadi dengan cara mengetahui bahwa ada kata yang dalam pada spam tersebut. Kemudian juga probability untuk S, jadi overall probability ketika message merupakan spam. Kemudian probability untuk S itu jadi ketika word replika terdapat pada spam message. Kemudian probability ham jadi overall ketika probability ketika um, sebuah message itu tidak spam itu ham. Kemudian juga ada probability untuk WH. Jadi ketika word replika um, terdapat pada ham message yaitu tidak spam. Kemudian juga ada rumusnya. Jadi rumusnya itu P1 dikali P2 hingga Pn terus dibagi P1 kali P2 hingga Pn ditambah 1 min P1 dikali 1 min P2 hingga 1 dikali 1 dikurang Pn. Jadi uh, P itu probability ketika suspek message merupakan spam. Untuk P1 yaitu ketika um, jadi ketika spam diketahui dari um, kata pertama yang spam, kemudian juga P2 ketika spam itu diketahui dari kata kedua yang spam, kemudian juga PN itu jadi ketika spam diketahui hingga N word itu word ke sekian. Jadi hasil dari P ini akan di-compare dengan threshold untuk mengetahui nih apakah sebuah message itu spam atau tidak. Jadi ketika P itu lebih kecil daripada threshold, maka akan dikonsiderasikan sebagai HAM, itu tidak spam. Dan jika sebaliknya, maka dikonsiderasikan sebagai spam. Gitu. Nah, oke, selanjutnya adalah simulasi. Oke. Jadi untuk menjalankan simulasi ini yang pertama adalah membuat class word yang isinya string kata, terus probabilitas dia dalam kemunculan kata itu dalam email spam dan probabilitas kata tersebut muncul dalam email non spam. Terus coba scroll ke bawah. Yang pertama ini ada eh, untuk mencari peluang Bayesian probability-nya. Ini rumusnya spam probe plus non spam, terus get probe. Jadi inputnya si Bayesian probe ini udah probability yang dihitung pakai fungsi get probe.
Terus habis itu decision ini untuk membandingkan peluang Bayesian tadi dengan threshold-nya. Eh, Lanjut ke contoh. Dio. Baik, untuk contohnya di sini kita bakal nyobain kita bikin dua contoh kata spamnya. Jadi bisa dilihat sini kita bikin array adalah spam example dan kita nambahin sebuah kelas word. Dan yang word pertama itu adalah Rolex. Jadi Rolex ini dianggap kata yang spam. Jadi bisa kita lihat dia itu nerima dua argumen. Argumen pertama itu untuk apakah dia spam probability-nya. Terus yang kedua itu untuk non spam probability-nya. Probability untuk dia bahwa dia bukan spam gitu. 250 di sini itu artinya berapa kali dia dianggap spam dari 2000 spam email yang ada. Jadi kemungkinannya ya 2000 per kita kan bakal manggil get prop tadi kan event per total. Jadi 250 per 2000 yang satunya lagi 5 per 1000 itu bakal jadi probabilitas dari si kata Rolex ini. Selanjutnya bakal ada kata kedua yaitu subscription yang mana kayak dia probabilitasnya 200 per 2000 sama 15 per 1000. Jadi 200 per 2000 itu untuk spam probability-nya. Selanjutnya yang 15 per 1000 itu untuk yang non-spam probability-nya. Nah, jadi kita bakal ada contoh kata di sini. Jadi kita pakai katanya get the latest Rolex now only $4,900 kan. Itu bakal kita cek bahwa dia itu spam apa bukan. Cara ngeceknya gimana? Jadi kita kan tadi punya dua word kan, dua word yang dianggap bahwa word ini spam gitu kan. Yang nanti sebenarnya bakal akan dijumlahkan gitu untuk melihat kayak probabilitasnya bahwa dia ini sebuah ini bukan dia sebuah email spam atau bukan gitu. Bisa kita lihat sini. Ini kita ngelakuin for each loop ke dalam semua kata yang ada di dalam si spamnya ini. Terus kalau misalkan dia nemu, jadi kebetulan yang di sini ini kita bukan buat ngecek untuk keduanya ditambah, tapi kayak kita ngeceknya satu-satu. Jadi ini bukan kita biasnya ini cuma buat satu word aja, bukan buat yang dua word, tapi ini kita loop biar kita ngecek aja. Jadi di sini kita bisa lihat kita pakai decisions, kita masukin Bayesian prop-nya dari spam prop sama non spamnya. Jadi yang tadi disimpan di dalam class word itu bakal di compare antara spam probability-nya dan hem probability-nya. Terus kita masukin threshold-nya 0,9. Jadi threshold-nya itu harus di atas 90%. Jadi eh, kalau misalkan berarti kalau misalkan lebih kecil dari threshold, kalau misalkan lebih kecil dari thresholdnya maka dia bukan spam email, dan kalau misalkan dia lebih besar dari thresholdnya itu dia adalah spam email. Jadi 90 adalah kepercayaan dirinya gitu. Kalau misalkan dia lebih lebih tinggi dari 90, jadi kepercayaan dirinya lebih tinggi dari 90, maka dia akan dianggap dengan spam. Jadi kita bisa lihat di bawahnya lagi itu udah ada yang kita jalankan. Nah itu waktu dia pakai word Rolex ya, jadi ini kita belum nambahin kedua wordnya. Jadi Rolex, waktu dia Rolex karena itu ada Rolex dan probability-nya tinggi, jadi dia dianggap spam. Dan kalau misalkan kita pakai wordnya cuma subscription aja, itu nggak dianggap spam karena nggak ada kata subscription di situ. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.